Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur di tahun 2021, hari tahun 2021, biarlah hari-hari yang terus berjalan di 2001 ini, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih harus secara online Bapa, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, dan hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami Bapa untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini Bapa harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, dalam anugerah-Mu Tuhan dan dalam naungan-Mu Bapa, kami merasakan kemuliaan-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Bapa, hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi Bapa memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sukacita, hadirat dan damai yang daripada-Mu nyata di setiap hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Berkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan kami mau berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. kita berada, kita harus tetap sukacita memuji Tuhan
Kita harus semangat memuji Tuhan walaupun di rumah nggak datang ke gereja, tapi kita harus sama-sama semangat dalam memuji Tuhan. Kita harus terus bersuka cita. Mari kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita biar kita boleh memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan betapa hati kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Persembahanku
Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah online kita, di mana kita tahu bahwa di saat ini ya, kita telah memasuki tahun 2021, di mana kita telah lewati tahun 2020. Mungkin banyak hal yang kita alami, banyak hal pengalaman-pengalaman yang kita rasakan di tahun 2020, mungkin itu suka ataupun duka. Tetapi saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena di tahun 2021 ini kita masih bisa menikmati kehidupan, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kekuatan dan kesehatan. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu bahwa di awal tahun 2020 kita semuanya ataupun dunia digemparkan dengan COVID-19, dan saat ini ketika kita masuk di tahun 2021 bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita berbicara tentang tahun baru langsung kita sudah menghadapi sebuah keadaan yang baru dan berbeda. Tidak saudaraku, kita masih harus tetap bersama-sama menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebar luasan daripada COVID-19. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kalau kami saat ini bertemu kembali di dalam ibadah online, di mana kami saat ini mengucap syukur karena kami bisa menikmati tahun 2021. Kami masih tetap setia kepada Tuhan, kami tetap setia menyembah nama Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah kami dalam bentuk online, Tuhan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dan Engkau Allah yang maha hadir. Engkau menjamah setiap orang ataupun jemaat Tuhan yang menyaksikan yaitu ibadah online kami melalui tayangan YouTube ini, sehingga Tuhan setiap orang yang saat ini mengikuti ibadah online ini merasa diberkati. Yang sakit Tuhan mereka mengalami kesembuhan, yang saat ini penuh dengan masalah Tuhan turut campur tangan memberikan solusi, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan keringanan, sebab yang Kau berikan adalah yang ringan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ibadah ini saya mengucapkan selamat tahun baru, yaitu 2021. Biarlah masa depan yang lebih baik, ya, masa depan yang lebih baik, hidup yang lebih baik, hidup yang semakin diberkati Tuhan, hidup yang semakin bertumbuh di dalam iman, hidup yang semakin dewasa dalam rohani ada di dalam setiap kita, yang saat ini kita bisa bersama-sama menjalani tahun 2021. Dan yang paling penting adalah kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dalam ibadah online kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya dimanapun kita berada yang mengikuti ibadah online ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang perintah yang membawa berkat. Ya, perintah yang membawa berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal yang seringkali terjadi, yaitu apakah itu? Di dalam diri manusia itu kalau tidak diperintah, dia itu adalah memerintah. Ya, di dalam diri manusia itu kalau tidak diperintah, dia adalah yang memerintah. Di dalam kehidupan kita seringkali kita ini kadang diperintah, tetapi kadang juga kita memerintah. Ketika kita mungkin di lingkungan pekerjaan, kita menjadi orang yang sering harus diperintah, disuruh untuk melakukan pekerjaan ini dan itu.
Tetapi ketika kita ada di rumah, mungkin kita sebagai orang yang dewasa, orang ataupun mungkin kita sebagai kepala keluarga, ya, maka kita seringkali menjadi seorang yang memerintah, mungkin memerintah anaknya untuk melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah pekerjaan. Jadi di dalam kehidupan manusia itu diperhadapkan pada memerintah atau diperintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang perintah yang membawa berkat. Ya, perintah yang membawa berkat. Siapa sih di dunia ini yang tidak mengharapkan, apalagi di tahun 2021 ini tidak mengharapkan bahwa maunya hidup itu adalah hidup yang semakin diberkati Tuhan. Hidup yang semakin memiliki yaitu kecukupan, ataupun kalau dibilang semakin memiliki kelimpahan, baik di dalam hal materi, ataupun sandang pangan papan. Ya. Orang mengharapkan, mungkin orang saat ini mengingat di tahun 2020, ya. Di tahun 2020 hidupnya mungkin susah, hidupnya mungkin menderita, tetapi di tahun 2021 ini mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Mengharapkan kehidupan yang lebih baik, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berkelimpahan, ya. Ya. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, baik itu kelimpahan secara jasmani, kelimpahan baik secara rohani, kelimpahan di dalam hal kesehatan, ya. Apalagi di dalam situasi COVID-19 kita mengharapkan bahwa kita ini memiliki kehidupan yang berkelimpahan, ya. Kita semuanya tahu bahwa untuk mengantisipasi pemerintah begitu luar biasa melakukan tindakan-tindakan dengan cara membagikan sembako ataupun 9 bahan makanan pokok yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga paling tidak itu bisa membantu, memeringankan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melihat bagaimana perintah yang membawa berkat itu, ya, perintah yang membawa berkat. Jadi saudaraku, kalau kita mau diberkati Tuhan, ingat apa perintahnya, ya. Perintah seperti apa yang bisa membawa berkat di dalam kehidupan kita berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Jadi perintah itu sendiri, perintahnya seperti apa supaya yang perintah itu bisa membawa berkat untuk kehidupan kita. Tapi dengan satu catatan bahwa perintah ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak dapat berkat. Ya. Kalau tidak dikerjakan nggak dapat berkat. Tetapi ketika kita mengerjakan, maka disitulah ada berkat yang bisa tercurah untuk setiap orang yang mengerjakannya. Jadi bukan sekedar perintah, ya, tetapi orang yang diperintah itu, orang yang menerima perintah itu harus mengerjakannya, baru dia akan mendapatkan berkat. Tapi kalau tidak mengerjakannya, tidak ada berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mengharapkan hidup yang diberkati, tetapi kadang manusia tidak sadar, ya, bahwa berkat itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Setiap orang mengharapkan hidup itu berkelimpahan, menjadi orang kaya, menjadi orang yang mungkin jutawan dan lain sebagainya. Tetapi seringkali manusia itu lupa bahwa untuk menjadi orang yang diberkati, untuk menjadi seorang jutawan, itu tidak cuma-cuma. Harus bayar harga. Harus ada hal yang harus kita lakukan, harus ada hal upaya yang harus kita kerjakan. Jadi jangan berpikir bahwa kita mau menjadi seperti, saya mau seperti ini, mungkin kita mengidolakan sosok figur pengusaha ataupun figur-figur orang berhasil, baik itu di Indonesia ataupun dunia. Ya. Kita mengidolakan, langsung kita membayangkan untuk menjadi tokoh itu. Kita mau menyerupai tokoh itu. Tapi kita hanya berpangku tangan, jangan harap itu akan menjadi kenyataan. Tetapi beda ketika kita mengidolakan orang itu dan kita berupaya, kita berusaha melakukan hal-hal yang bisa kita menyamai orang itu, maka di situ sangat memungkinkan kita bisa sama seperti orang yang kita idolakan. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau diberkati Tuhan, tetapi mereka kadang berpikir bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Apakah kita cukup duduk diam, tidak ngapa-ngapain diberkati Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada beberapa perintah
yang Tuhan berikan kepada manusia menurut firman Tuhan, di mana manusia kalau mau diberkati oleh Tuhan, ya. Berkat melimpah di balik perintah. Berkat melimpah di balik perintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berkat bisa melimpah di balik sebuah perintah? Contoh ketika seseorang yang mungkin rajin bekerja, dia mau apa saja melakukan apa yang menjadi perintah orang, ya. Dalam arti perintah yang positif, perintah yang baik, ya. Ketika mungkin ada orang yang mau menjalankan perintah, disuruh bantu ini, disuruh mengerjakan ini, disuruh mungkin bikin ini dan lain sebagainya, mereka lakukan dengan setia, maka orang ini akan memiliki kelimpahan yang lebih daripada orang yang hanya maunya mengerjakan satu perintah, ya. Yang maunya cuma satu perintah aja yang dilakukan, ya. Alasannya banyak untuk perintah yang lain tidak mau melakukannya. Tetapi orang yang mau melakukan perintah, ya, selama itu bisa dilakukan, maka orang itu lebih akan diberkati, lebih memiliki kelimpahan di dalam hal berkat. Tetapi orang yang hanya melakukan satu perintah, seringkali ya berkatnya mandek pada satu, di mana penghasilan ibaratnya sumber penghasilannya cuma dari satu pintu. Tetapi ketika orang disuruh si A kita bisa kerjakan, disuruh B kita kerjakan dengan rajin, maka sangat mungkin sekali pintu berkat itu semakin banyak. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ada beberapa poin berkaitan dengan perintah yang bisa membawa berkat. Yang pertama, ya, di dalam Mazmur 5 ayat 13, Mazmur pasal 5 ayat 13, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai, ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya, ingat ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, itu firman Tuhan berbicara bahwa Engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi perintah yang pertama supaya kita, perintah yang membawa berkat itu adalah perintah supaya manusia itu perintahnya untuk hidup benar. Jadi firman Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya hidup benar. Kamu harus hidup benar kalau mau diberkati oleh Tuhan. Hidup benar itu hidup yang seperti apa? Hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan Injil ataupun hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita miliki. Itulah hidup benar. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, sesuai di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Otomatis kalau kita melihat ayat ini, bahwa berkat itu akan diberikan kepada orang benar. Makanya perintah firman Tuhan supaya hidup benar itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh manusia supaya hidupnya diberkati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan sangat jelas supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti saya bilang bahwa hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, hidup yang meneladani Kristus, meneladani Allah. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berbuat, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu hal. Seperti itulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ya. Dan firman Tuhan berbicara seperti apa di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan harus kita pahami bahwa ketika kita mau hidup benar, berarti kita harus mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup benar memang sangat susah, saudaraku.
untuk menjadi manusia ataupun manusia untuk hidup benar itu tidak mudah. Kenapa? Sebab di dunia manusia diperhadapkan pada perbuatan dosa. Selain perbuatan baik dan benar, ada juga perbuatan yang salah dan berdosa. Makanya itu untuk menjadi manusia benar itu tidak gampang, tidak mudah. Secara teori mudah, tetapi di dalam pelaksanaannya manusia itu kan punya kehendak bebas. Manusia itu memiliki amarah, kemarahan, emosi ya di dalam dirinya. Ketika kita mau hidup benar, baru mulai melangkah pada satu langkah, kita sudah diperhadapkan pada keadaan yang membuat kita tidak menjadi manusia yang hidup benar. Tetapi semuanya itu kembali kepada pengendalian diri manusia. Mau di depannya ada apapun, mau di depannya itu ada dosa, mau di depannya ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita ini bisa tersesat. Contohnya di depannya, ketika seseorang memiliki pengendalian diri yang baik, maka dia masih tetap bisa pada track hidup benar. Ya. Walaupun di dalam dunia diperhadapkan pada ada dosa, ada perbuatan dosa dan lain sebagainya, tetapi manusia masih bisa tetap melakukan perbuatan benar ataupun hidup benar dengan cara apa? Pengendalian diri manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perintah yang membawa berkat adalah perintah untuk hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, hidup yang berpadanan dengan Injil, hidup yang berpadanan dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia ini ada dua hal yang menjadi, yaitu seringkali terjadi. Kalau tidak benar ya salah, itu aja manusia itu ya. Manusia itu kalau tidak benar ya salah. Seringkali kita melakukan kesalahan, tetapi seberapa sering kita melakukan kebenaran juga. Jangan sampai tidak berbanding, ataupun kalau dibilang itu justru lebih banyak kita salahnya daripada benarnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Diharapkan kehidupan manusia itu meminimalisir seminimal mungkin supaya manusia itu tidak salah, ya, supaya manusia tidak salah, tetapi manusia itu benar. Makanya firman Tuhan bilang bahwa sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Orang benar itu berarti orang yang pada jalur, pada tracknya. Maka ketika orang pada jalur, pada tracknya, maka disitulah berkat Tuhan luar biasa. Ya. Pada orang ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya ketika orang menjadi sukses, menjadi kaya, kenapa? Sebab dia sudah pada jalurnya, pada tracknya, dan benar pada jalur itu dia akan berhasil. Jalurnya itu yang membuat orang itu berhasil. Jalannya itu. Jadi kalau seandainya seseorang punya keahlian memasak, ya, seseorang punya keahlian mungkin di bidang wirausaha apapun itu, ya. Kalau orang itu sudah menemukan jalurnya yang benar, tracknya yang benar, maka itu akan membawa hidup yang berhasil, hidup yang sukses, hidup yang diberkati. Ya. Contohnya kalau seseorang, makanya contoh orang punya keahlian di bidang kuliner, ya. Ada orang punya keahlian di bidang kuliner. Sudah tahu ketika mungkin dia dulu kursus itu dia mungkin, ya, kursusnya dia masakan khas Jawa, ya, ataupun mungkin khas Chinese, masakan Chinese, ataupun mungkin dulu waktu kursus itu ikutnya kursus yaitu mie ayam. Tapi begitu kita mulai terjun di dalam usaha kuliner, ya, kita justru bukan mie ayam, tetapi kita mungkin bikin makanan yang sangat beda. Contohnya kita bikin pecel lele dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda. Kita kursusnya
mempelajarinya, memperdalam ilmunya di mie ayam, tapi begitu usaha pecel lele, maka sangat-sangat mungkin sekali ketika kita memaksakan diri di pecel lele akan gagal. Ya. Akan gagal, itu ibaratnya salah, jalurnya salah, tracknya salah. Jadi bukannya keberhasilan, bukannya kelimpahan, bukannya keberkatan, tetapi justru bisa kerugian. Bukan untung malah buntung. Sebab kita harus sadari, kita belajarnya di kulinernya apa? Mie ayam. Kita pelajari detailnya, bumbunya, cara masaknya. Begitu kita buka usaha pecel lele, itu kan ibarat orang berjalan sudah keluar dari jalurnya. Makanya bukan keuntungan, justru buntung. Bukan malah berhasil, tetapi malah kerugian. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Orang benar itu adalah orang yang memilih tepat, mengerjakan dengan tepat. Ya. Memilih tepat, mengerjakan dengan tepat. Itu makanya benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah yang pertama, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, perintahnya mari kita hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Tuhan. Hidup yang berpadanan dengan kali-Nya, yaitu kita berpadanan dengan Sang Pencipta kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita mau diberkati, mari kita hidup benar. Jangan kita mengambil jalan yang salah, jalan yang melenceng. Allah mengarahkan kita seperti apa, Allah menuntun kita kemana, maka ikutilah alur Allah ini, maka engkau akan berhasil. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan ego kita, sehingga justru itu membawa kerugian. Itu justru membawa yaitu kemalangan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu supaya kita hidup benar, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tadi adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, perintah yang membawa berkat, ya. Perintah yang membawa berkat, yaitu perintah itu adalah diperintahkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Nih. Yeremia pasal 17 ayat 7, bunyi firman Tuhan mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas bahwa perintah di dalam diri manusia supaya hidupnya diberkati adalah perintah untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh segala sesuatu apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi pergumulan kita, menjadi masalah kita, menjadi impian kita, menjadi harapan kita, semuanya kita taruh kepada Tuhan, biar Tuhan yang memproses, biar Tuhan yang mengerjakannya, sehingga kita bisa melihat bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka firman Tuhan berbicara, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita? Ini momennya tahun baru, ya. Tahun baru, orang begitu terjadi pergantian tahun, mungkin jam 00 ya, mungkin sehabis bakar kembang api ya, mungkin merayakan dan lain sebagainya. Setelah itu duduk dalam sebuah duduk bersama dalam rumah tangga ataupun keluarga, ya. Kita mulai membahas apa harapan di tahun 2021 ini, apa harapannya untuk 1 tahun ke depan ini, mau ngapain, mau mengerjakan apa, punya keinginan apa yang mau kita wujudkan, ya. Dan saat ini adalah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebanyak apapun harapanmu,
sebanyak apapun kerinduanmu, yang Tuhan mau adalah taruh itu ke hadapan Tuhan. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Ya. Biarkan Tuhan yang memproses. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Ya. Bagi yang saat ini mungkin mengharapkan tentang perubahan ekonomi, ya, perubahan kedudukan, ya, boleh kita mengharapkan hal-hal itu, tetapi jangan sampai harapan itu kita taruh pada perbuatan dan tindakan-tindakan yang salah untuk mewujudkannya. Tetapi bawalah harapan-harapan dan kerinduan kita itu kepada Tuhan, bawa kepada Dia. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Kalau kita bawa harapan kita dengan pola pikir kita, pemikiran kita sendiri, maka kita akan berbenturan dengan situasi dan keadaan manusiawi kita yang terbatas. Maka seringkali kita akan bilang, mustahil harapan ini bisa saya capai. Gak mungkin harapan ini bisa saya capai. Bagaimana mungkin kondisi saya ada seperti ini? Bagaimana mungkin saya bisa mencapainya? Keuanganku, ekonomiku, ya, latar belakangku seperti ini. Saya mengharapkan seperti ini. Gak mungkin terjadi. Ya, gak mungkin terjadi. Itulah ketika harapan, impian, kerinduan kita bawa dengan kapasitas kita sebagai manusia, maka kita akan berbenturan dengan ketidakmungkinan, mustahil, tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita bawa sebesar apapun harapan kita, sebesar apapun kerinduan kita dan impian kita, bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memproses, maka Tuhan yang akan bekerja, maka Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Tetapi semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan memaksakan kehendak, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan memaksakan kehendak. Wah, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, ya. Tapi tidak mau dibawa kepada Tuhan, ataupun begitu kita serahkan kepada Tuhan, tetapi kita tetap maunya pokoknya harus terjadi. Tidak bisa, saudara. Kehendak itu Tuhan yang menentukan. Ketika Tuhan bilang iya, maka kehendak itu akan jadi. Tetapi ketika Tuhan bilang tidak, maka kehendak itu tidak akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berbicara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan mengatakan apa? Andalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Taruh semua apapun yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tahun 2021, apapun harapan kita, apapun impian kita, sebesar apapun itu, bawa kepada Tuhan. Taruh, Tuhan, aku merindukan ini. Tuhan, aku mengharapkan ini. Aku bawa kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah yang betul, saudara. Itulah yang betul. Jangan membawa harapan kita, kehendak kita, kerinduan kita pada sebuah yaitu hal-hal pada perbuatan dosa. Harapannya mau kaya, tapi membawa harapan mau kaya itu pada perbuatan dosa. Apa yang dilakukan? Mencuri, membegal, memeras, apa lagi? Banyak sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Itu berarti membawa harapan kita, membawa kerinduan kita pada posisi ataupun pada perbuatan yang salah. Banyak manusia di dunia ini membawa harapannya kepada tindakan-tindakan yang salah. Itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali manusia di dunia ini membawa harapannya kepada tindakan-tindakan yang salah. Ada orang yang membawa harapannya kepada kuasa kegelapan, sehingga mereka
Mereka membawa mau kaya, mau banyak duit, mau banyak hartanya, tetapi mereka justru menyekutukan dirinya dengan kuasa kegelapan, menyekutukan dirinya dengan iblis. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia kaya, banyak hal yang dituntut iblis harus dilakukan oleh manusia. Justru manusia ini bukannya bahagia, tetapi akan menderita kehidupannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah online ini, ketika kita mau menerima berkat Tuhan, perintah Tuhan ini berbicara, andalkan Tuhan, taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan taruh harapan kita kepada kekuatan manusiawi kita. Jangan taruh harapan kita kepada orang-orang yang mungkin kita bilang orang-orang yang memiliki kemampuan. Jangan, tetapi yang paling utama, taruh harapan kita kepada Tuhan. Taruh kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia ini adalah selalu hidup identik dengan yang maunya diberkati Tuhan. Manusia nggak mau hidup itu yang kesusahan, itu nggak mau. Semua manusia mengharapkan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi seringkali manusia mau diberkati Tuhan, tapi salah jalan. Salah jalan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Memang bisa kelihatan kaya hidupnya. Memang bisa kelihatan berkecukupan hidupnya. Tetapi ketika itu ditaruh pada hal-hal yang salah, maka sesungguhnya kekayaan, kelimpahan itu tidak akan menjadikan kita hidup tenang dan damai sejahtera. Tetapi bagaimana kalau orang ini menaruh harapannya kepada Tuhan? Jangankan sesuatu hal yang kelihatan luar, walaupun sesuatu hal yang sederhana aja itu membawa pada damai sejahtera. Kenapa? Karena itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita mau diberkati, andalkan Tuhan, andalkan Dia, andalkan Dia. Sebab kita harus yakin kalau ketika kita, untuk apa kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak menjadikan Tuhan andalan di dalam kehidupan kita? Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita menyembah Tuhan? Allah kuasa melakukan segala perkara. Untuk apa nyanyian seperti itu? Kalau kita sendiri mengingkari kemahakuasaan Tuhan dengan cara kita tidak mau mengandalkan Tuhan, percuma. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya seseorang menyembah Tuhan. Tidak ada artinya seseorang mengabdi kepada Tuhan ketika dia mengingkari kemahakuasaan Tuhan. Dia mengingkari kesanggupan Tuhan dengan cara dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Percuma. Gak ada artinya. Tuhan mau di dalam kehidupan manusia itu mengandalkan Tuhan. Berarti kita meyakini betul kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Tetapi ketika orang tidak mau mengandalkan Tuhan, berarti dia sedang mengingkari kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan, mujizat Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Berarti orang itu sedang mengingkari. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, sesungguhnya orang ini mengakui kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu dia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua melalui 2 poin ini. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita lakukan perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan berbicara apa? Seperti tadi di bagian ayat, di bagian poin pertama, kalau kita mau diberkati Tuhan, perintahnya adalah manusia harus hidup benar. Manusia harus hidup benar. Yang kedua, manusia harus mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, dia mau melakukan perintah-perintah. Siapapun saudaraku, dimanapun kita berada, yang menyaksikan ibadahnya online ini,
Siapa kita yang saat ini sebagai karyawan? Siapa kita yang jadi karyawan saat ini, saudara? Untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk kita bisa memperoleh uang, ya, untuk memperoleh uang, bisa menafkahi keluarga. Apa yang kita lakukan? Kita menjalankan perintah dan perintah di pekerjaan kita. Ya. Kita melakukan apa yang menjadi perintah dan perintah di dalam pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk kita memperoleh penghasilan. Untuk kita memperoleh mungkin itu adalah uang ataupun untuk mencukupi kehidupan kita. Kita harus menjalankan perintah. Ketika kita mau mendapatkan uang, mau mendapatkan yaitu sedikit penghasilan ataupun upah, kita harus melakukan perintah, menjalankan perintah, yaitu apa? Di mana kita bekerja, kita ada di situ perintah yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak mau menuruti perintah, ya udah, kita jangan kerja di situ. Harusnya kita jadi bos. Tetapi ketika kita sebagai karyawan, kita digaji itu untuk apa? Kita digaji itu untuk melakukan perintah pekerjaan, seperti itu. Coba kalau kita nggak mau melakukan perintah, mana mungkin perusahaan mau menggaji kita? Mana mungkin tempat di mana kita bekerja mau menggaji kita kalau kita tidak mau melakukan perintah? Tidak mau melakukan perintah pekerjaan, perintah perusahaan seperti ini kita tidak mau, perintahnya begini tidak mau, nggak mungkin kita akan digaji. Tetapi kenapa kita digaji? Kita kenapa mendapatkan upah? Oleh karena kita menjalankan perintah. Jalankan perintah dengan baik, lakukan perintah dengan baik, maka kita akan memperoleh bagian kita. Begitu juga ketika ini kita tarik di dalam kehidupan rohani seperti saya bilang tadi. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita jalankan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa? Hidup benar yang pertama. Yang kedua, andalkan Tuhan. Mari kita hidup benar, mari kita andalkan Tuhan. Percayalah ketika kita hidup benar, kita mengandalkan Tuhan. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa akan kita terima. Di tahun 2021 ini, biarlah saya berdoa bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Engkau akan menjadi orang yang lebih berhasil daripada tahun 2020. Engkau menjadi orang yang lebih sukses dari tahun 2020. Dan engkau menjadi orang yang lebih bahagia, lebih tentram, lebih nyaman daripada di tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini biarlah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih cerah bisa kita miliki. Kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang berkelimpah bisa menjadi milik kita semua. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini. Biarlah firman Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Engkau dicukupkan Tuhan di dalam segala. Ingat, lakukan tadi, hidup benar dan andalkan. Baik saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat kami datang kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini kami sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang perintah yang membawa berkat. Firman-Mu hari ini berbicara Tuhan, kalau kami mau diberkati oleh Tuhan, ataupun manusia mau diberkati oleh Tuhan, maka perintahnya supaya kami hidup benar, dan perintahnya juga kami harus mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kadang lebih cenderung kami menuruti ego kami, emosi kami. Seringkali kami mengabaikan Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, mengingkari kemahakuasaan Tuhan, mengingkari kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan oleh karena kehendak manusiawi kami. Tetapi hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, mereka menjadi orang yang hidup benar. Kalau kami di tahun 2020 hidup kami tidak benar, tetapi kami mohon di tahun 2021 ini kami hidupnya lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan.
Dan kalau kami di tahun 2020 menjadi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, biarlah di tahun 2021 ini kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kami kepada Tuhan, meletakkan harapan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus Allah jamah kepada setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, supaya Roh Kudus Allah mengerjakan setiap hati rohani iman setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang kuasa akan sanggup, Engkau Allah yang kuasa sanggup melakukan perkara ajaib berkaitan dengan COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia dan bangsa Indonesia. Mujizat-Mu, keajaiban-Mu Tuhan akan terjadi di tahun 2021 ini. Biarlah COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lenyap dan kenyah daripada dunia dan bangsa Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami hanya menyerahkan dan kami meletakkan permohonan kami ini ke dalam kuasa-Mu. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami di tahun 2021 ini lebih baik. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Damai, sejahtera, ketentraman, keamanan terjadi di bangsa kami. Berkati para pemimpin yang memerintah di pemerintahan bangsa Indonesia ini. Bilang mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang memiliki visi dan misi untuk membawa bangsa Indonesia lebih baik, lebih maju. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami menyerahkan buat ibadah online ini dan juga ibadah selanjutnya yang ibadah online yang akan datang ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah online kami. Mari saudaraku, kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah online kita. Dan pengumuman yang perlu saya sampaikan bahwa dengan situasi pandemi yang masih terjadi, maka ibadah online masih tetap kita lakukan. Jadi untuk ibadah hari Minggu yang akan datang, kita masih dalam bentuk ibadah online. Jadi buat saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam ibadah online yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.